Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hikmah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang keputihan, teman-teman. Nah, mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya-tanya tentang sebenarnya keputihan itu ciri-cirinya gimana sih? Warnanya itu apa saja biasanya itu? Dan sebenarnya keputihan itu disebabkan oleh apa? Kok kita ini bisa mengalami keputihan? Nah, terus sebenarnya keputihan itu hukumnya najis atau suci atau gimana? Dan gimana kita caranya untuk mensucikannya kalau misalkan kita sedang keputihan? Dan gimana ibadah kita kalau misalkan kita ini sedang keputihan? Nah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala kita kalau kita sedang mengalami keputihan, teman-teman. Oke, kita bahas secara rinci, teman-teman ya. Dan berhubung ini termasuk pembahasan yang cukup penting, maka kita tidak akan basa-basi supaya kalian atau kita ini bisa menangkap langsung poin-poin dari video ini. Oke, teman-teman semua, yang dinamakan dengan keputihan itu adalah cairan yang keluar dari misve kita yang ditimbulkan oleh infeksi jamur, teman-teman. Nah, saya tidak akan memperinci lebih dalam karena Hikmah tidak terlalu memahami tentang biologi, teman-teman ya. Oke. Dan ciri-cirinya atau warna dari keputihan itu biasanya warnanya putih dan biasanya kental, atau biasanya itu keruh dan kekuning-kuningan, teman-teman. Nah, penyebab dari keputihan ini juga banyak banget, teman-teman. Bisa jadi kalau kalian ini sedang stres, banyak pikiran, itu bisa memicu kalian mengalami keputihan. Dan bisa jadi karena menggunakan celana yang ketat, bisa jadi juga karena menggunakan celana yang berbahan nilon, bisa jadi karena minum pil atau obat penghambat atau penyubur kehamilan, bisa jadi karena sudah menopause seperti itu, dan banyak penyebab-penyebab yang menjadikan kita ini mengalami keputihan. Oke. Dan hukum dari keputihan itu apa sih? Nah, jadi keputihan itu hukumnya adalah najis, teman-teman. Dan itu bisa menyebabkan batalnya wudhu kita. Jadi kalau misalkan kalian itu mau melaksanakan wudhu dan sholat sedangkan kalian sedang mengalami keputihan, maka kalian harus mensucikan farji kalian dulu dari najis, dan barulah kalian melaksanakan wudhu dan sholat kalian. Begitu, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan keputihan kalian ini keluar terus-menerus, nah itu gimana? Maka itu dihukumi seperti istihadah, teman-teman. Jadi cara-cara mensucikan dan cara-cara ibadahnya itu sama seperti cara-cara mensucikan dan cara-cara beribadahnya orang yang sedang istihadah. Nah, kali ini Hikmah akan sebutkan langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita sedang mengalami istihadah atau jika kita sedang mengalami dawamul hadas seperti mengalami keputihan secara terus-menerus. Nah, yang pertama yaitu kita harus mensucikan farji kita dari najis tersebut. Nah, kemudian jika kita sudah mensucikannya, maka langkah yang kedua yaitu menghentikan cairan tersebut keluar supaya tidak keluar, begitu, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita untuk menghentikan cairan tersebut? Yaitu kalian bisa memilih salah satu di antara dua cara ini, yaitu yang pertama dengan cara menyumbat dengan semacam kapas atau kapuk gitu, teman-teman ya. Nah, kalau tidak, yaitu dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengikat dengan kain dengan ikatan yang kuat. Yang kainnya itu bentuknya seperti semacam pampers gitu, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan pembalut itu tidak cukup, teman-teman ya, harus menggunakan kain yang diikat dengan kuat. Nah, misalkan kalian sudah memilih salah satu di antara dua cara ini tapi ternyata tidak mempan, teman-teman, ternyata masih keluar juga cairannya, maka kalian harus menggunakan dua-dua caranya ini. Dua-dua caranya ini harus dilakukan, yaitu dengan menyumbat menggunakan kapas atau kapuk, dan sekaligus juga dengan diikat secara kuat. Nah, kalau misalkan dua-dua caranya ini sudah kalian lakukan tapi ternyata masih keluar juga cairan itu, maka itu dimakfu, teman-teman, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan tembus itu juga nggak apa-apa, teman-teman, darurat, karena kalian kan sudah melakukan, sudah berusaha, maka ya udah nggak apa-apa.
Tapi ini pengecualian teman-teman ya. Bagi orang yang sedang berpuasa, maka tidak usah menggunakan cara yang pertama, cukup menggunakan cara yang kedua saja teman-teman. Dan juga bagi orang yang misalkan menggunakan cara yang pertama ini kesakitan, maka maksudnya menyumbat dengan kapas itu ternyata kesakitan teman-teman, maka cukup menggunakan langkah yang atau cara yang kedua saja teman-teman. Oke, jika kita sudah mensucikan farji kita, kemudian kita sudah menghentikan cairan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah dengan berwudu teman-teman. Kita berwudu, tapi niatnya berbeda dengan wudu biasanya teman-teman. Kalau biasanya wudu kita itu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala, maka kali ini beda teman-teman. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Nah, maksudnya adalah niat supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Jadi tidak boleh niat menghilangkan hadas teman-teman. Yang boleh adalah niat supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah mensucikan farji kita, kemudian kita menghentikan cairan tersebut, dan kemudian kita sudah berwudu, maka langkah yang keempat yaitu segera melaksanakan sholat. Jadi langsung segera kita laksanakan sholat teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Boleh kita menunda kalau misalkan kita melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Misalkan menjawab adzan, sedang menutup aurat. Nah, dengan catatan empat-empatnya langkah ini dilakukan harus ketika sudah masuk waktu sholat teman-teman. Dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jadi empat-empatnya ini harus dilakukan semua dan harus setiap sholat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau sholat ya kalian harus melaksanakan empat-empatnya langkah ini. Kalau misalkan kalian ingin melaksanakan sholat lagi, maka ya kalian harus melaksanakan 4 langkah ini juga teman-teman. Oke, begitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, kita belajar bersama, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.